Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarin Agraini dengan NIM 2203210. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan agribisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai aspek penting dari kepemimpinan agribisnis dan konteks agribisnis. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang bagaimana mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan bersama. Andreson 1988 menekankan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain. Jadi, kepemimpinan dalam agribisnis bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong partisipasi. Contoh, misalnya, seorang pemimpin di perusahaan pertanian yang sukses akan melibatkan karyawan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan. Tugas kepemimpinan sangat beragam. Yang pertama ada mengambil inisiatif. Seorang pemimpin harus mampu melihat peluang dan mengambil langkah proaktif. Yang kedua ada mengatur langkah dan arah. Ini mencakup menetapkan visi dan misi yang jelas untuk tim. Yang ketiga ada memberikan informasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam kepemimpinan. Yang keempat ada memberikan dukungan. Pemimpin harus siap mendukung anggota tim mereka dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Pemimpin harus mampu menarik kesimpulan berdasarkan data dan masukan dari anggota tim. Selanjutnya ada tugas kepemimpinan berkaitan dengan kekompakan anggota. Yang pertama ada mendorong, bersahabat, bersikap menerima, mengungkapkan perasaan, bersikap mendamaikan, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, memperlancar pelaksanaan tugas, dan memberikan aturan main. Fungsi-fungsi kepemimpinan dan kegiatan meliputi: yang pertama ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam pemimpin yang melibatkan analisis informasi, evaluasi opsi, dan penentuan tindakan yang tepat. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi seluruh organisasi, sehingga penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk risiko dan manfaat. Pemimpin harus mampu menggunakan intuisi dan data untuk membuat keputusan yang seimbang dan strategis yang akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengambilan keputusan juga melibatkan kolaborasi dengan anggota tim, mendengarkan masukan dan sudut pandang dari berbagai pihak dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengan melibatkan anggota tim dalam proses ini, pemimpin tidak hanya meningkatkan rasa kepemimpinan terhadap keputusan yang diambil, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi yang lebih besar di dalam kelompok. Yang kedua ada pengembangan imajinasi. Pengembangan imajinasi dalam kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan inovasi dan solusi baru. Pemimpin yang memiliki imajinasi yang kuat dapat melihat peluang di mana orang lain melihat tantangan. Dengan berpikir di luar batasan konvensional, pemimpin dapat menciptakan visi yang menarik dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa. Hal ini juga memerlukan keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba pendekatan yang belum teruji. Di sisi lain, pengembangan imajinasi juga berhubungan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas,
Pemimpin harus memberikan ruang bagi anggota tim untuk bereksperimen dan berbagai ide-ide baru tanpa takut akan kegagalan. Dengan mendorong budaya inovasi, pemimpin dapat memfasilitasi pertumbuhan individu dan kolektif yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perkembangan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang adalah suatu proses di mana seorang pemimpin memberikan tanggung jawab akan kekuasaan kepada bawahan untuk membuat keputusan dalam area tertentu. Hal ini tidak hanya membantu pemimpin untuk meringankan beban kinerja mereka, tetapi juga memberdayakan anggota tim untuk bertindak secara mandiri. Dengan mendelegasikan wewenang, pemimpin dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang sangat penting dalam lingkungan kinerja yang dinamis. Namun, penting bagi pemimpin untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada bawahan sebelum melakukan pendelegasian. Anggota tim perlu memahami batasan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Ketika wewenang dikelola dengan baik, ini akan meningkatkan kepercayaan diri bawahan dan menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif dan di mana setiap orang merasa dihargai dan berkontribusi pada tujuan bersama. Yang keempat, pengembangan kesiapan kepada bawahan. Pengembangan kesiapan kepada bawahan adalah langkah strategis yang dilakukan oleh pemimpin memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Melalui pelatihan dan pengembangan, pemimpin dapat membantu bawahan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan tuntutan yang semakin kompleks. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan. Di samping itu, pengembangan kesiapan juga mencakup membentuk sikap mental yang positif dan adaptif. Pemimpin perlu mendorong bawahan untuk menjadi proaktif, berpikir luas, dan memiliki rasa ingin tahu dengan menciptakan budaya belajar dan berkelanjutan. Pemimpin dapat menyiapkan tim untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga unggul dalam lingkungan yang selalu berubah. Pemarkasaan, pengaturan, dan pengendalian rencana. Pemarkasaan, pengaturan, pengendalian rencana adalah proses penting dalam manajemen proyek yang dilakukan oleh pemimpin untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin perlu menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Melalui pemarkasaan yang luas, anggota tim dapat memahami fokus utama dan berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pengendalian rencana melibatkan pemantauan kemajuan dan penyesuaian strategi. Jika diperlukan, pemimpin harus terus-menerus mengevaluasi hasil dan membuat perubahan relevan untuk mengatasi hambatan yang muncul. Dengan pendekatan ini, pemimpin tidak hanya menjadi anggota proyek tetap juga pada jalurnya, tetapi juga membangun ketahanan tim dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Pemanfaatan yang keenam, ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya merupakan aspek kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus mampu mengenali dan memanfaatkan keterampilan secara potensi anggota tim untuk mencapai hasil
yang maksimal dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing individu. Pemimpin dapat mengalokasikan tugas dengan lebih efisien dan menciptakan tim yang saling melengkapi. Di samping itu juga, pemimpin harus mempertimbangkan sumber daya lainnya seperti teknologi dan finansial untuk mendukung pencapaian tujuan. Mengintegrasikan berbagai sumber daya ini secara sinergis akan membantu organisasi untuk beroperasi lebih produktif dan inovatif. Dengan demikian, pemimpin yang cerdas dapat memanfaatkan sumber daya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang ketujuh, pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana adalah bagian integrasi dari kepemimpinan yang sukses. Setelah keputusan diambil, pemimpin harus memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasinya. Komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa setiap orang berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, pemberian dorongan juga mempertimbangkan motivasi dan semangat kerja anggota tim. Pemimpin perlu memberikan umpan yang baik dan konstruktif, mengakui pencapaian dan menawarkan dukungan ketika dibutuhkan. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, pemimpin dapat meningkatkan kinerja yang komitmen tim yang pada akhirnya akan membawa keberhasilan bagi organisasi. Selanjutnya yang ke-8, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan adalah proses yang penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasi organisasi. Pemimpin harus memiliki sistem untuk membantu kinerja dan mengevaluasi secara skala. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih lebar. Di samping itu, penting bagi pemimpin untuk menciptakan budaya yang menerima kesalahan, berbagi, dan proses belajar. Dengan mendorong anggota tim untuk mengakui kesalahan dan belajar darinya, pemimpin dapat mengurangi rasa takut akan kegagalan dan meningkatkan inovasi. Proses perbaikan yang berkelanjutan ini tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Yang ke-9, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi adalah cara yang efektif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tim. Dengan memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian individu, pemimpin menunjukkan bahwa mereka menghargai kontribusi setiap anggota. Penghargaan ini dapat berupa pujian verbal, bonus, atau penghargaan formal tergantung pada budaya organisasi. Lebih dari sekedar motivasi, penghargaan juga berfungsi untuk mendorong budaya kerja yang positif. Ketika anggota tim merasa dihargai, mereka cenderung lebih berkomitmen dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan menciptakan lingkungan di mana prestasi diakui dan dirayakan, pemimpin dapat membangun tim yang lebih solid dan produktif. Selanjutnya yang ke-10, pemberian saran untuk semua tindakan. Pemberian saran untuk semua tindakan adalah bagian penting dari proses kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus mampu memberikan arahan
dan rekomendasi yang jelas kepada anggota tim untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Saran yang diberikan harus berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang relevan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi tim. Selain itu, pemberian saran juga harus disertai dengan pendekatan yang mendukung dan kolaboratif. Pemimpin perlu mendukung anggota tim untuk memberikan masukan dan berbagai pandangan mereka, menciptakan dialog yang terbuka. Dengan cara ini, pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tapi juga membangun rasa saling percaya dan kerjasama di dalam tim yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesuksesan bersama. Yang ketiga ada implikasi kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif memiliki implikasi besar bagi organisasi. Yang pertama ada kejujuran adalah pondasi dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang jujur akan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Yang kedua, tanggung jawab yang tulus juga sangat penting. Pemimpin harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang ketiga ada pengetahuan dan keberanian untuk mengambil tindakan yang tepat juga menjadi kunci. Contohnya, seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit pada saat krisis dapat menyelamatkan organisasi dari kebangkrutan. Yang kelima ada menurut French dan Raven 1969, sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu ada 5. Yang pertama ada reward power, yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan untuk sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Yang kedua ada coercive power, yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan pemimpinnya. Yang ketiga ada legitimate power, yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimiliki. Yang keempat ada referent power, yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Yang kelima ada expert power, yang didasarkan atas persepsi bawahan pemimpin adalah seorang yang memiliki kompetensi yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Selanjutnya yang keenam ada Midlus dalam buku Effective Leadership and the Motivation of Human Resources 1992 mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah menentukan tujuan pelaksanaan kerja dan realitas dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Yang kedua ada melengkapi para karyawan dan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada komunikasi pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang keempat ada memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Yang kelima ada mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Yang keenam ada pengalihan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Yang ketujuh ada menilai pelaksanaan pekerja yang mengkomunikasikan hasilnya. Yang ke-8 ada menunjukkan perhatian kepada karyawan. Selanjutnya yang ketujuh ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokratis. Tipe autokratis ini mempunyai beberapa
bagian yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua ada mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga ada menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima ada terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya. Yang keenam ada dalam tindakan penggerakan sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak dapat untuk suatu organisasi modern di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Tipe pemimpin otokratis menganggap dirinya sebagai pemilik pribadi atas organisasi. Mereka cenderung menghindari tujuan pribadi mereka sebagai prioritas utama, seringkali tanpa mempertimbangkan pandangan atau masukan dari bawahan. Dalam konteks ini, bawahan dipandang sebagai alat semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan yang tepat, tetapi seringkali mengabaikan kreativitas dan kontribusi tim. Selain itu, pemimpin otokratis biasanya kurang menerima kritik ataupun umpan balik dari anggota tim. Mereka lebih suka mengendalikan semua aspek dan sering menggunakan pendekatan paksaan untuk memastikan bahwa keputusan diikuti. Dalam lingkungan kerja yang terlalu otokratis, anggota tim mungkin merasa tertekan dan kurang bersemangat, yang dapat berujung pada penurunan motivasi dan produktivitas. Yang kedua yaitu ada tipe militeris. Tipe militeris berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeris bersifat yang pertama, dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritik dari bawahan. Yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeris bukan seorang pemimpin yang ideal. Tipe militeris menetapkan disiplin dan struktur yang ketat dalam organisasi. Mereka cenderung menggerakkan bawahannya lebih banyak menggunakan perintah dan kontrol, serta berhadapan ketaatan penuh terhadap instruksi yang diberikan. Pendekatan ini biasanya efektif dalam situasi di mana keputusan cepat dan tindakan tegas diperlukan, tetapi dapat membatasi kreativitas dan inisiatif bawahan. Pemimpin ini juga sangat memperhatikan jabatan dan hierarki dalam organisasi. Mereka lebih suka mengikuti formalitas yang berlebihan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja bawahan. Meskipun dapat menghasilkan hasil yang konsisten, pendekatan ini bisa membuat bawahan merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk bermotivasi. Di sisi lain, pemimpin militeris juga perlu menerima kritik dari bawahan untuk memperbaiki proses dan hasil kerja. Selanjutnya yang ketiga ada tipe paternalis.
menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya reaksi dan fantasinya. Yang keenam ada sering bersikap maha tahu. Paternalistis, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Mereka seringkali merasa bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk tim, sehingga mengabaikan kreativitas dan ide-ide baru. Meskipun memberikan rasa aman, pendekatan ini dapat menciptakan ketidakpuasan di mana anggota tim yang ingin berkontribusi lebih dan merasa terbatasi oleh sikap pemimpin. Selanjutnya yang keempat ada tipe demokratis. Tipe pemimpin demokratis dikenal sebagai pemimpin yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Mereka percaya bahwa semua anggota tim memiliki hak untuk memberikan masukan dan berkontribusi pada arah organisasi. Dengan cara ini, pemimpin demokratis menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan di mana setiap suara didengar dan dihargai. Pemimpin demokratis juga berusaha memberikan kebebasan kepada bawahan untuk berinovasi dan mengambil inisiatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga mendorong kreativitas dan kolaborasi di mana anggota tim. Namun, penting bagi pemimpin untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendengaran, masukan, dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima ada tipe karismatis. Tipe pemimpin karismatis memiliki daya tarik yang sangat besar dan mampu mempengaruhi orang lain dengan mudah. Mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan melalui visi yang kuat dan kepribadian yang menawan. Pemimpin karismatis seringkali memiliki pengikut yang setia karena mereka mampu menciptakan hubungan emosional yang mendalam dalam tim mereka. Namun, meskipun pemimpin karismatis dapat mencapai hal yang luar biasa, mereka juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu terfokus pada diri sendiri. Kekuatan karisma mereka bisa menjadi pandangan bermata dua jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pemimpin harus tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, serta tidak mengabaikan kontribusi tim dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang ke-8 ada menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan pemerintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif sehingga fungsi orang yang dipimpin hanya melaksanakan pemerintah. Si instruktif berkaitan dengan peran pemimpin dalam memberikan arahan dan petunjuk yang jelas kepada tim. Pemimpin sebagai instruktif bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan, membagi tugas, dan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar semua anggota tim memahami peran mereka. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif sangat penting karena pemimpin perlu memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diharapkan dari mereka.
Selain itu, seorang pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan gaya instruksinya dengan kebutuhan dan karakteristik anggota tim. Ini berarti bahwa pemimpin harus peka terhadap cara belajar dan komunikasi setiap individu, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat. Dengan memberikan instruksi yang jelas dan relevan, pemimpin yang dapat membantu tim mencapai tujuan secara efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang dapat menghambat kemajuan. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi konsultatif dalam kepemimpinan melibatkan pemimpin yang berperan sebagai penasihat dan pendengar aktif bagi anggota tim. Dalam peran ini, pemimpin memberikan ruang bagi tim untuk menyampaikan ide, masukan, dan kekhawatiran mereka. Pendekatan konsultatif memungkinkan pemimpin untuk memahami deskriptif dan kebutuhan anggota tim, sehingga keputusan yang diambil oleh inklusif dan mewakili kepentingan semua pihak. Lebih jauh lagi, dengan penerapan fungsi konsultatif, pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih baik, kuat dengan anggota tim. Ketika tim berusaha merasa didengar dan dihargai, ini dengan meningkatkan kepercayaan dan komitmen mereka terhadap tujuan bersama. Dalam banyak situasi, melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan kreatif, karena pemimpin mendapatkan beragam perspektif yang mungkin tidak kepikiran sebelumnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Fungsi partisipatif mencerminkan pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam fungsi ini, pemimpin tidak hanya memberi arahan, tapi juga mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim. Dengan cara ini, semua individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap rasa kerja tim. Melalui fungsi partisipatif, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan inovatif. Ketika anggota tim merasa bahwa mereka berkontribusi dalam keputusan yang diambil, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat hubungan antar anggota tim, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pilihan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melimpah wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan pengembangan kelompok
tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Fungsi delegasi merupakan aspek penting dalam pemimpin yang memungkinkan pemimpin untuk mempercayakan tanggung jawab kepada anggota tim atau bawahan. Proses ini tidak hanya mengurangi beban kerja pemimpin, tetapi juga memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dengan mendelegasikan tugas, pemimpin dapat memfokuskan energi dan perhatian pada putusan strategis yang lebih penting. Sementara anggota tim dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam konteks yang lebih spesifik. Selain itu, delegasi juga menciptakan rasa percaya antara pemimpin dan tim. Ketika seorang pemimpin mempercayakan tugas kepada bawahan, ini menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan koordinasi dan pengawasan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja tim untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Pemimpin harus mampu mengawasi aktivitas tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja. Dengan pengendalian efektif, Pemimpin dapat mengetahui apakah strategi yang ditetapkan berhasil atau perlu disesuaikan, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, pengendalian juga membantu dalam pengambilan keputusan melalui data dan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian. Pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Pengendalian yang baik menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, di mana setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta kontribusi mereka terhadap tujuan bersama. Dengan demikian, fungsi pengendalian menjadi kunci dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Selanjutnya yang kesembilan ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Yang pertama ada level top leader atau top management. Pemimpin puncak, misalnya direktur utama, melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu melakukan perencanaan yang akan dilakukan seluruh anggota. Dan top leader atau manajemen puncak mencakup posisi tertinggi dalam struktur organisasi seperti direktur utama atau CEO. Pemimpin pada level ini bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan strategi jangka panjang organisasi. Mereka membuat keputusan strategis yang berdampak besar pada arahan dan kinerja keseluruhan perusahaan. Selain itu, top leader berperan dalam membangun hubungan dengan memangku kepentingan eksternal termasuk investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Dalam melaksanakan tugasnya, top leader harus memiliki pemahaman dalam tentang pasar dan tren industri, serta kemampuan untuk memimpin perubahan yang diperlukan untuk menjaga daya saing organisasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menciptakan budaya organisasi yang positif dan mendukung
yang akan mempengaruhi seluruh anggota tim. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting bagi pemimpin puncak karena mereka perlu menginformasikan dan menginspirasi seluruh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, level middle leader, middle management. Golongan menengah, misalnya staf produksi, manajer keuangan, melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top manajemen, juga melakukan pekerjaan tersebut. Penguasaan teknis relatif penting. Yang leader atau manajemen menengah berfungsi sebagai jembatan antara manajemen puncak dan level bawah dalam organisasi. Posisi ini mencakup manajer produk, manajer keuangan, dan berbagai posisi manajerial lainnya. Tugas utama middle leader adalah menerjemahkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh top manajemen ke dalam rencana operasional yang lebih konkret. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi tim, memastikan bahwa pekerjaan sehari-hari berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, middle leader memainkan peran dalam pengembangan anggota tim dan pengelolaan sumber daya. Mereka harus mampu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan bawahan, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Dengan mengelola komunitas antara level atas dan level bawah, middle leader membantu memastikan bahwa visi dan tujuan organisasi dipahami dan diterima oleh seluruh anggota tim, menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan tugas. Ketiga ada lower leader atau lower management. Golongan bawah, misalnya supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknis harus menguasai teknis, sedangkan konseptual tidak begitu penting. Itu level lower leader atau lower management. Lower leader atau manajemen bawah mencakup posisi seperti supervisor, foreman, dan manajer lini pertama. Mereka bertanggung jawab langsung untuk mengawasi pekerjaan sehari-hari dan memastikan bahwa tim mereka mencapai target yang telah ditetapkan. Lower leader berfungsi sebagai hubungan antara manajemen menengah dan anggota tim, memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Dalam peran ini, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan sangat penting karena lower leader harus mampu memotivasi dan mengarahkan anggota tim. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah yang muncul di lapangan dan melaporkan kepada manajemen yang tertinggi. Dengan demikian, lower leader memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tim dan kualitas kinerja, serta berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang ke-10 ada ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama yaitu hanya memerintah. Pemimpin yang hanya memberikan perintah tanpa melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan cenderung menciptakan lingkungan yang kaku. Hal ini dapat mengurangi motivasi dan kepercayaan anggota tim. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang tidak mengajak diskusi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masukan berharga dari anggota tim. Diskusi membantu menciptakan ide-ide baru dan meningkatkan rasa kepemilikan dalam tim. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Kurangnya kepercayaan dari pemimpin dapat membuat anggota tim merasa tertekan dan tidak dihargai. Ini dapat menghambat kreativitas dan inisiatif mereka.
Yang keempat, tidak memberikan pujian. Pemimpin yang tidak menghargai kontribusi anggota tim akan menyebabkan demotivasi. Pujian dan pengakuan penting untuk membangun semangat dan loyalitas. Yang kelima, ada konflik. Pemimpin yang terlibat dalam konflik internal atau menciptakan ketegangan di antara anggota tim dapat merusak hubungan dan menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Yang keenam, tidak terbuka. Pemimpin yang tidak terbuka atau tidak transparan dalam komunikasi dapat menciptakan ketidakpastian dan kecurigaan di antara anggota tim. Keterbukaan penting untuk membangun kepercayaan. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak mau mengambil tanggung jawab atas keputusan dan hasil tim akan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Tanggung jawab adalah salah satu ciri utama seorang pemimpin yang baik. Yang ke-8, tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi atau tujuan yang jelas akan sulit untuk memotivasi tim. Visi membantu memberikan arahan atau tujuan yang dapat diikuti. Yang ke-9, gagal memimpin diri sendiri. Pemimpin yang tidak mampu mengelola diri sendiri, baik dalam hal emosi maupun manajemen waktu, tidak akan dapat memimpin orang lain dengan efektif. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang terjebak dalam cara-cara lama dan tidak mau mendapat beradaptasi dengan perubahan akan kehilangan relevansi. Adaptasi dan inovasi sangat penting dalam kepemimpinan modern. Yang ke-11, terlibat politik kantor. Pemimpin yang terlibat dalam politik kantor dapat menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Ini dapat merusak kepercayaan dan kerjasama di antara anggota tim. Yang ke-12, tidak punya tujuan kerja. Pemimpin yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan kesulitan untuk mengarahkan tim. Tujuan kerja yang jelas membantu anggota tim memahami apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya yang ke-13 yaitu penyalahgunaan sumber daya. Pemimpin yang menyalahgunakan sumber daya, baik itu waktu, uang, atau tenaga kerja, dapat merusak efisiensi dan produktivitas tim. Penggunaan sumber daya yang bijak sangat penting. Yang ke-14, tidak memiliki peluang. Pemimpin yang tidak peka terhadap peluang yang ada akan melewatkan kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi. Kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang sangat penting dalam kepemimpinan. Yang terakhir, yang ke-15, tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri dapat menularkan rasa ketidakpastian kepada anggota tim. Kepercayaan diri penting untuk memberikan arahan yang jelas dan menumbuhkan keyakinan di antara tim. Terdapat berbagai tipe kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam konteks agribisnis, termasuk tipe autokratis, militeris, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Setiap tipe pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap dinamika kelompok. Pemimpin harus mampu memilih tipe yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pemimpin autokratis misalnya cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Meskipun pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan yang cepat, seringkali hal ini mengurangi rasa kepemilikan dan motivasi anggota tim. Di sisi lain, pemimpin demokratis lebih menghargai partisipasi dan saran dari anggota tim yang ada gilirannya dapat meningkatkan komitmen dan kinerja. Penggunaan kekuasaan dalam kepemimpinan juga sangat penting. Menurut French and Riven,
terdapat 5 sumber kekuasaan. Yang pertama ada reward, coercive, legitimate, referent, dan expert power, yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Pemimpin yang bijak akan memanfaatkan berbagai sumber kekuasaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pengembangan individu dan tim. Pemimpin harus mampu memberikan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang dilakukan agar anggota tim dapat mencapai potensi terbaik mereka. Ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan inovatif. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi juga memberi rangka kerja yang jelas bagi pemimpin. Fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegasi, dan pengendalian pemilik para peran masing-masing dalam memastikan keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menjalankan semua fungsi ini dengan baik, tergantung pada konteks dan situasi. Kepemimpinan demokratis sering dianggap paling sesuai untuk organisasi modern, termasuk di bidang agribisnis. Pemimpin yang demokratis tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anggota tim. Dengan cara ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkolaborasi dan berinovasi. Namun, terdapat ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal dan perlu dihindari. Pemimpin yang hanya memerintah, jarang berdiskusi, atau tidak memberikan kepercayaan kepada anggota tim biasanya akan menghambat kreativitas dan produktivitas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di dalam tim yang berdampak negatif pada kinerja organisasi. Kepemimpinan yang efektif juga memerlukan keterampilan berkomunikasi yang baik. Pemimpin harus menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka. Melalui komunikasi yang efektif, pemimpin dapat membangun hubungan yang positif dan menciptakan atmosfer kerja yang mendukung. Diskusi yang konstruktif dapat mendorong partisipasi aktif dari anggota tim. Selain itu, pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan agribisnis. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi sangat penting agar pemimpin dapat mengatasi berbagai situasi yang mungkin muncul. Hal ini juga mencerminkan kesiapan pemimpin untuk terus belajar dan berinovasi. Penggabungan tim menjadi salah satu tanggung jawab utama pemimpin. Dengan menciptakan kesepakatan untuk pelatihan yang menggabungkan, pemimpin dapat mendorong anggota tim untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing. Pemberian penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang efektif. Pengakuan terhadap pencapaian individu dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap tugas dan tujuan organisasi. Pemberian penghargaan yang tepat dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan saling mendukung. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang. Pemimpin yang baik harus mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.
Akhirnya, pemimpin yang sukses adalah mereka yang dapat menciptakan visi yang inspiratif, motivasi anggota tim, dan mengelola sumber daya dengan bijak. Dengan melakukannya, mereka tidak hanya mencapai tujuan organisasi, tetapi juga membangun tim yang solid dan saling mendukung. Kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan hasil yang berkelanjutan dalam dunia agribisnis yang kompetitif. Secara keseluruhan, kepemimpinan agribisnis yang efektif adalah kombinasi antara teori dan praktik yang baik. Pemimpin harus dapat mengintegrasikan berbagai elemen kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anggota tim. Dengan pendekatan yang tepat, kepemimpinan dapat menjadi kunci sukses dalam agribisnis. Dengan demikian, pemimpin yang berfokus pada kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan individu akan lebih mungkin untuk berhasil dalam menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan dan pengetahuan yang terus diperbarui akan mendukung pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dalam era yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah hal yang sangat penting. Pemimpin yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan baik bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin untuk terus mengembangkan dirinya dan tim demi mencapai kerja yang optimal dalam agribisnis. Tugas kepemimpinan sangat beragam. Yang pertama ada mengambil inisiatif. Seorang pemimpin harus mampu melihat peluang dan mengambil langkah proaktif. Yang kedua ada mengatur langkah dan arah. Ini mencakup menetapkan visi dan misi yang jelas untuk tim. Yang ketiga ada memberikan informasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam kepemimpinan. Yang keempat ada memberikan dukungan. Pemimpin harus siap mendukung anggota tim mereka dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Pemimpin harus mampu menarik kesimpulan berdasarkan data dan masukan dari anggota tim. Kepemimpinan dalam agribisnis merupakan suatu perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok agar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator yang mampu menggerakkan bawahannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemahaman tentang kepemimpinan yang baik sangat penting untuk menjalankan organisasi secara efektif. Terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang dapat ditetapkan dalam agribisnis, antara lain yaitu autokratis, militeris, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Masing-masing tipe memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat mempengaruhi langsung terhadap dinamika kelompok. Pemimpin yang autokratis cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota, sedangkan pemimpin demokratis lebih menghargai partisipasi dan pendapat bawahannya. Penggunaan kekuasaan menjadi faktor penting dalam kepemimpinan. French dan Riven 1968 mengemukakan 5 sumber kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, referent power, dan expert power. Pemimpin yang efektif harus mampu memanfaatkan sebagai sumber kekuasaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Tanggung jawab seorang pemimpin dalam organisasi agribisnis tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup
pengembangan tim, dan pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin yang baik harus mampu mendelegasikan wewenang dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Dengan cara ini, pemimpin dapat menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan mendorong inovasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap kita dapat menambah wawasan berharga tentang kepemimpinan agribisnis. Ingat bahwa kepemimpinan adalah perjalanan yang terus-menerus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.